Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera ya untuk kita semuanya. Hari ini adalah pertemuan kedua untuk kuliah tentang Big Data dan analisis Big Data. Untuk itu silahkan bisa bergabung, yang offline bisa di kampus cabang masing-masing, dan yang online bisa mengikuti secara live streaming di kanal YouTube ya. Pembahasan pada hari ini kita akan mengulas yaitu tentang konsep dari Big Data ya, untuk kita pahami bagaimana konsep dari Big Data ini diterapkan nantinya dalam hal analisis untuk pengambilan keputusan ya. Nah, jadi saya akan review Big Data itu sendiri ya sebentar. Big Data ini adalah istilah gitu ya, istilah untuk sekumpulan data yang begitu besar atau data yang kompleks ya, di mana tidak bisa ditangani lagi dengan sistem teknologi komputer yang konvensional. Artinya data ini cukup besar ya, bahkan sangat besar karena melebihi gigabyte, yaitu terabyte sampai pada petabyte ya. Nah, jadi karena besarnya data ini tentu membutuhkan resource atau sumber daya komputer secara bersamaan dan terdistribusi, yaitu disebut dengan clustering ya, clustering dari komputer untuk bisa mengolah data yang cukup besar ini ya. Nah, sehingga big data ini tentu kalau dilihat dari volumenya ya itu lebih besar dari database. Kalau database itu ada di organisasi, biasanya di bagian-bagian tertentu ya. Kemudian meningkat lagi menjadi data warehouse ya, di mana database yang ada di bagian tersebut atau di departemen dalam organisasi itu sudah direplikasi ya ke data warehouse, sehingga tersentral menjadi database yang bisa menyimpan semua transaksi yang ada di perusahaan dari semua bagian atau departemennya. Misalnya dari sales and marketing, dari departemen persediaan, kemudian ada juga dari keuangan dan akuntansi ya. Nah, data-data ini tersimpan di data warehouse. Nah, kemudian khusus untuk big data ini datanya lebih besar lagi volumenya ya. Jadi dibandingkan database, data warehouse ini volumenya lebih besar lagi dibandingkan dua data tersebut ya. Nah, di dalam data warehouse kita akan melihat yaitu jumlah ya atau kuantitas data, di mana kuantitas data yang dihasilkan ya dari waktu ke waktu ini meningkat pesat sekali. Dampaknya dari apa? Dari penggunaan teknologi baru. Seperti misalnya penggunaan gadgets yang sekarang ini cukup marak ya, bahkan sangat masif. Tidak hanya satu gadget yang dipakai, tapi ada beberapa gadgets mungkin ya setiap orangnya. Ada yang menggunakan tablet, kemudian ada smartphone, kemudian ada laptop ya, lalu kemudian ada PC misalnya ya. Nah, itu adalah gadget-gadget yang bisa digunakan ya untuk mengakses informasi. Nah, secara tidak langsung penggunaan gadget ini nanti akan menambah data yang ada di situs jejaring sosial ya. Misalnya Facebook misalnya ya, kemudian ada Twitter ya, ada Instagram. Nah, karena penggunanya ada di seluruh dunia, maka data-data yang disimpan di sini akan sangat besar ya. Nah, saluran komunikasi yang ada di jejaring sosial ini sifatnya masif, artinya semua orang bisa terhubung ya dengan koneksi internet ya, asal memiliki koneksi internet maka mereka bisa terhubung. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa big data itu adalah kumpulan data yang sangat besar yang tidak bisa ditangani dengan metode komputer konvensional pada umumnya. Nah, oleh karena itu dalam hal pengolahannya nanti ya, tentu sumbernya adalah dari data-data yang ada di
media sosial ini ya, salah satunya ya, ada di website, kemudian di media sosial, dan di beberapa alamat yang lain yang ada di internet ya. Jadi alamat domain yang menyediakan akses untuk bisa terhubung ke data warehouse. Oke, saya share link videonya ya, atau share link live streamingnya di grup. Silahkan yang terhubung di grup bisa mengakses link yang ada di grup. Kemudian untuk materi juga saya akan share ya nanti. Baik, saya lanjutkan dulu untuk materi pada hari ini, yaitu mengenai konsep dari Big Data ya. Nah, kumpulan data yang besar tadi dan kompleks ya, itu tidak ada teknologi pengelolaan data biasa yang bisa melakukannya ya. Maka secara efektif ya, untuk menyimpan datanya butuh media penyimpanan yang besar. Kemudian untuk bisa mengolah datanya, karena datanya sangat besar ya, maka dibutuhkan resource atau sumber daya komputer yang memiliki kemampuan atau spesifikasi yang tinggi. Nah, big data ini sebenarnya mirip ya dengan data pada umumnya, hanya saja ukurannya jauh lebih besar ya, dan sumbernya juga bisa berbagai sumber ya, sehingga memiliki ukuran yang sangat besar. Tadi sudah saya singgung ya, bisa sampai terabyte, bahkan bisa sampai peta dan zettabyte. Nah, ini yang paling tinggi, yang paling besar ya, itu zettabyte. Nah, kalau kita lihat jenis-jenis dari data ini, sebenarnya kita bisa bagi ya, atau kita bisa bedakan gitu ya, yaitu ada 3 jenis data ya. Ada data yang sifatnya terstruktur ya, disebut structure. Ada juga data yang semi terstruktur ya, disebut semi structure, dan ada data yang tidak terstruktur sama sekali ya, yang disebut dengan unstructured. Nah, data-data yang terstruktur ini biasanya lebih mudah dikenali ya, ukurannya juga kecil biasanya, jumlahnya juga tidak terlalu banyak ya. Contohnya misalnya adalah file Excel ya, XLS. Ini biasanya isinya tabulasi data yang jumlahnya mungkin puluhan ribu data yang bisa disimpan di sini ya. Kemudian ada CSV, Spirited Value. Ini biasanya file teks ya. Ini file yang formatnya adalah teks sederhana dan biasanya akan menyimpan data dalam bentuk teks juga ya. Kemudian ada DBF ya, database file. Nah, ini data terstruktur ini ya, itu biasanya menampilkan dan menyimpan data dalam bentuk tabulasi ya. Jadi ditabulasikan ya. Kecuali CSV ini ditabulasikan tetapi seperti dokumen ya. Cuman bedanya adalah ada spiritednya ya, pembaginya di antara setiap kata atau kalimat dengan koma ya. Maka disebut spirited value atau CSV ya. Nah, kalau Excel dan DBF bedanya, kalau di Excel ini basisnya tabular ya, bentuknya dia sebenarnya adalah dokumen, tetapi dokumen yang ditabulasikan. Nah, beda kalau DBF ini adalah tabulasi tetapi database ya, jadi bukan dokumen tapi DBMF ya, artinya di situ ada pengelolanya, yaitu database management system ya, untuk mengelola file DBF ini. Nah, untuk yang semi terstruktur itu ada file dokumen ya, ada file teks, lalu ada file email ya. Ini adalah yang semi terstruktur ya. Artinya bahwa tidak bisa dikatakan structure, juga tidak bisa dikatakan unstructured. Ya, kalau email misalnya itu
ya bisa disebut struktur, bisa disebut unstructured di tengah-tengah, ya, maka disebut semi structure ya. Contoh misalnya email itu punya subjek ya, kemudian punya title atau judul emailnya ya, kemudian ada teks ya, isi atau body emailnya. Kemudian kalau ada attachment ya nanti akan muncul attachmentnya di situ. Nah ini terstruktur, tetapi berbeda dengan Excel, DPF dan CSV gitu ya. Kalau kemudian aplikasinya bisa diekspor ya datanya ya dari aplikasi ini, nanti mungkin bisa menjadi yang lebih structure. Kemudian dokumen juga demikian ya, setiap dokumen beda-beda ya. Jadi dokumen bisa berupa proposal misalnya, bisa juga berupa surat ya, bisa juga misalnya berupa perjanjian ya isinya. Jadi masing-masing beda. Benar ini semi terstruktur ya. Ada paragraf, setiap surat ada paragrafnya dan sebagainya ya. Nah, kemudian untuk yang unstructured itu ada JPG ya, ini file gambar, kemudian ada file audio, kemudian ada file MPEG ya. Kalau file JPG ini sama sekali tidak terstruktur ya, karena setiap gambar pasti berbeda ya, kecuali hasil copy dari satu gambar ke gambar yang lain ya, dari sumber yang sama. Nah, setiap gambar yang dihasilkan itu biasanya akan berbeda, termasuk juga suara ya, suara juga berbeda. Kemudian video ya, yang basisnya MPEG misalnya, atau MP4 ya, atau MOV misalnya ya. Nah, itu adalah data-data yang sifatnya unstructured. Nah, dari data-data tadi ada beberapa contoh ya, di mana data-data tadi itu ukurannya besar sekali gitu ya. Nah, ini ada 3 contoh. Yang pertama adalah dari sosial media Facebook. Ya, setiap hari itu kurang lebih ada 500 lebih terabyte ya. Jadi 500 terabyte lebih data baru yang ada di Facebook. Nah, ini bayangkan kalau 30 hari berarti ada 500 lebih terabyte dikalikan 30 ya. Nah, dari mana sumbernya? Sumbernya adalah dari unggahan foto, kemudian unggahan video, kemudian ada pertukaran pesan dan posting komentar ya. Kemudian memberikan jawaban postingan dari, atau memberikan komentar dari postingan temannya misalnya seperti itu. Nah, ini datanya gede banget ya, sangat besar. Kemudian ada juga data sampel yang termasuk big data adalah di single jet engine ya. Jadi ketika mesin jet tunggal ya, jadi satu mesin ini terbang dalam waktu kira-kira 30 menit itu bisa menghasilkan data 10 GB lebih ya. Jadi dalam 30 menit itu 10 GB ya. Berarti kalau 1 jam ada 20 GB. Kalau 1 hari tinggal dikalikan ya 20 kali 24 yaitu 480 GB. Jadi besar sekali ya, ini hampir 1 tera dalam 1 hari. Nah, kalau ada ribuan penerbangan setiap hari, maka jumlah data yang dihasilkan bisa mencapai petabyte ya, tidak lagi giga atau tera, tapi sudah mencapai di satuan petabyte ya. Nah, kemudian setiap hari ya di Fresh York Stock Exchange, ini adalah perusahaan yang berisi kumpulan perusahaan-perusahaan ya. Jadi ada penjualan saham di sana atau stock exchange di sana, itu menghasilkan sekitar 1 tera data ya, 1 terabyte data di setiap perdagangan baru yang muncul di sana. Ya, jadi besar juga ya 1 terabyte ini. Nah, itulah contoh dari big data. Nah, dengan demikian kita bisa memberikan atau membedakan gitu ya, karakteristik dari big data dengan data yang non big data ya. Jadi karakteristik dari big data itu ya biasanya akan dilihat ya dari 3 jenis ya. Yang pertama itu adalah velocity ya. Nah, ini ya. Mungkin volume dulu ya. Jadi volume ini menentukan ya dapat atau tidaknya satu kumpulan data ini diklasifikasikan sebagai big data. Ya, kalau volumenya mencapai terabyte ya, yang cukup besar datanya, maka itu termasuk karakteristik dari big data
ya. Tapi kalau volumenya kecil ya, masih 1 mega, 100 mega, ya itu bukan disebut sebagai big data. Kemudian karakteristik yang kedua adalah velocity. Velocity ini menentukan seberapa cepat pengumpulan data yang dapat diklasifikasikan sebagai big data. Ya, jadi tadi misalnya ya Facebook, ya kemudian stock exchange, ya kemudian di mesin jet tadi ya, data dari mesin jet ketika terbang ya dalam waktu 30 menit. Nah, ini pengumpulan datanya sangat cepat sekali. Ya, jadi waktunya pendek tapi data yang dikumpulkan itu besar ya. Maka ini disebut velocity. Jadi kalau ada data yang seperti itu yang memiliki velocity yang tinggi, itu berarti big data. Kemudian yang ketiga adalah variety ya. Jadi ada varietas, ada perbedaan data yang menentukan seberapa besar banyaknya variasi data yang bisa diklasifikasikan sebagai big data. Semakin banyak klasifikasinya atau semakin banyak variasinya, maka bisa disebut sebagai big data. Ya, cuman kalau ada satu variasi saja, tapi ukurannya dan volumenya besar, setiap waktu bisa mengumpulkan data yang sangat besar, itu pun sebenarnya sudah masuk di dalam karakteristik big data. Nah, apalagi kalau datanya bervariasi ya, variasinya itu cukup tinggi. Nah, dengan demikian, apa sih manfaat dari pemrosesan big data? Jadi data yang besar tadi itu kalau diproses itu manfaatnya apa? Yang pertama adalah memanfaatkan kecerdasan bisnis ketika mengambil keputusan. Artinya kecerdasan bisnis ini diperoleh melalui analisis big data. Data-data yang besar tadi itu ternyata di dalamnya memiliki pola, memiliki pengetahuan ya, dan pola-pola itu kemudian bisa diakuisisi ya, artinya bisa dianalisis, dan ini nanti akan mendukung kecerdasan bisnis. Artinya bisnis tidak berbasiskan pada transaksi data saja ya, tetapi juga analisis datanya, tidak hanya transaksi tapi juga analisis datanya untuk mengambil keputusan ke depan ya. Yang kedua, akses terhadap data di mesin pencari dan di situs media sosial, misalnya di Facebook ya, di Twitter, itu memungkinkan organisasi untuk bisa menyempurnakan strategi bisnis mereka ya, dengan mempelajari perilaku konsumen. Atau di dalam Facebook misalnya, atau di Twitter misalnya, banyak sekali grup-grup jual beli gitu ya, mungkin di satu lokasi ya, di satu kota misalnya, itu bisa dihitung berapa sih jumlah grup-grup jual beli di sana. Terus kemudian kalau di satu provinsi misalnya, di Facebook saja ini ya, itu otomatis kita bisa menemukan, kalau kita cari grup-grup jual beli itu sangat banyak sekali, dengan jumlah member atau anggota dari grup jual beli ini juga sangat banyak. Nah, maka apa yang dibicarakan dalam obrolan grup tadi ya misalnya, nah itu bisa dipelajari ya oleh organisasi atau perusahaan untuk apa? Untuk bisa menyempurnakan strategi bisnisnya. Ternyata yang banyak dibicarakan gitu ya, misalnya di grup-grup itu, ternyata masalah penjualan untuk produk A. Nah, produk A ini baru viral ya, baru banyak yang mencari produk itu gitu ya. Nah, kemudian ada juga misalnya pembicaraan di dalam grup itu, ada satu produk yang punya kelemahan gitu ya, saat ini baru banyak muncul kelemahan-kelemahan itu dan sekarang baru viral dibicarakan, banyak orang membicarakan. Nah, di situ maka bisa dimanfaatkan ya, bahwa kekurangan itu tadi akan menjadi kelebihan bagi produk lain. Ya, artinya dari perusahaan lain bisa memanfaatkan kondisi tersebut ya untuk strategi bersaing pada bisnis mereka gitu ya. Jadi perusahaan lain bisa menunjukkan kelebihan yang dimana itu adalah kekurangan ya dari perusahaan lain. Yang sekarang ini lagi marak ya di satu pembicaraan produk ya, di grup-grup jual beli ya, di grup-grup klub kendaraan bermotor dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah peningkatan layanan pelanggan, di mana model tradisional akan digantikan oleh sistem baru yang dirancang dengan teknologi big data. Ya, nah layanan-layanan model tradisional sekarang ini hanya transaksi saja misalnya, ya.
itu sudah bergeser ya sekarang ini ya dengan cara dirancang menggunakan teknologi big data atau memanfaatkan big data ya. Kalau sekarang di beberapa marketplace itu ya tidak hanya jualan produk berupa katalog produk yang ditampilkan, tapi juga bisa live streaming ya di marketplace tersebut. Nah, itu berarti ada banyak sekali promosi, mungkin ada banyak sekali knowledge produk yang disampaikan oleh penjual, dan itu bisa besar sekali ukurannya ya dalam bentuk video itu ya. Nah, itu bisa digunakan nantinya untuk apa? Untuk sistem yang mendukung analisis big data. Kemudian yang keempat, manfaat dari pemrosesan big data ini adalah untuk peningkatan layanan pelanggan ya, di mana big data dan teknologi pemrosesan bahasa alami nanti digunakan untuk memahami dan mengevaluasi transaksi oleh konsumen. Nah, dalam machine learning ya, dalam pembelajaran mesin itu ada yang namanya NLP ya, atau Natural Language Processing, yaitu pemrosesan bahasa alami ini ya. Nah, Natural Language Processing ini akan memproses semua teks ya, kalimat yang ada di dalam big data, dan ini nanti bisa memberikan peningkatan pelayanan pada pelanggan gitu ya. Jadi dengan mengenali pola-pola yang ada di dalam bahasa alami manusia ya, ketika mereka berinteraksi ya di media sosial, mengirimkan pesan di media sosial dalam kolom chat misalnya gitu ya, atau dalam melalui email misalnya. Nah, itu bisa dipelajari ya, sehingga bisa dipakai untuk peningkatan layanan kepada pelanggannya. Apa sih yang sedang dibicarakan oleh konsumen saat ini ya? Apakah mengenai layanan produk atau jasanya, atau misalnya layanan terkait oleh SDM-nya gitu ya, atau misalnya penjualan kembali produk yang sudah dibeli misalnya ya. Nah, itu juga bisa digunakan untuk meningkatkan layanan pelanggan. Yang kelima adalah mengidentifikasi lebih dini resiko yang terjadi terhadap produk atau jasa. Ya, jadi produk atau jasa tertentu ini tentu memiliki risiko ya. Mungkin dalam penggunaannya itu berisiko kalau produk tersebut kualitasnya kurang ya. Nah, di sini dari beberapa data yang tersimpan ya, atau yang terposting di media sosial seperti Facebook dan Twitter, ini bisa digunakan sebagai bahan ya untuk analisis, sehingga nanti resiko-resiko ke depan ya itu bisa diketahui lebih dini, lebih cepat gitu ya. Jadi tidak menunggu sampai penggunanya banyak yang bermasalah misalnya ketika produk itu mulai dipakai. Nah, dengan adanya sedikit posting ya, misalnya dari data-data penjualan yang ada di grup-grup jual beli misalnya, nah itu bisa dilakukan yang namanya analisis ya, sehingga bisa diketahui secara dini apa sebenarnya yang menjadi permasalahan dari produk di kalangan konsumennya. Kemudian yang keenam adalah efisiensi kegiatan operasional perusahaan. Jadi lebih baik, lebih efisien karena apa? Karena menggunakan analisis big data. Di sana diterapkan mesin-mesin learning ya, di mana mesin learning ini ada algoritmanya ya, bisa membuat algoritma untuk estimasi, untuk prediksi, untuk forecasting atau peramalan, kemudian untuk klasifikasi, untuk klasterisasi dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diterapkan dengan tujuan adalah efisiensi kegiatan dari perusahaan yang setiap hari dilakukan, yaitu kegiatan operasional menjadi lebih baik lagi. Nah, kenapa sih kok big data ini penting gitu ya? Nah, ternyata big data ini bisa memberikan penghematan biaya. Ya, kalau tadi manfaatnya, sekarang tingkat kepentingan dari big data ini. Jadi, penghematan biaya dari big data ini membantu menyediakan intelijen bisnis, ya, bisnis yang cerdas ya. Di pertemuan kemarin ya, kita sudah sedikit bahas tentang intelijen bisnis dan data science, ya, di mana intelijen bisnis itu berada di dalam data science. Ya, karena intelijen bisnis ini lingkupnya lebih kecil ya dibandingkan data science, karena dipakai di satu bisnis atau di satu perusahaan. Kalau data science ini lebih luas lagi ya.
Nah, dengan adanya big data ini, ya, maka akan bisa mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dari kinerja operasional sehari-hari di perusahaan. Ya, dari hasil analisis big data, maka pengambilan keputusan itu akan berdasarkan kumpulan data yang besar, ya. Jadi pendekatannya akan lebih keputusan mendekati kebenaran gitu ya. Jadi tidak berdasarkan pada penilaian yang sifatnya adalah subjektif saja. Nah, yang kedua, mengapa big data ini penting, yaitu karena pengurangan waktu. Ya, jadi perusahaan bisa mengumpulkan data dari berbagai sumber menggunakan memori real time analytic. Nah, jadi ketika pengumpulan data tadi di Facebook ya, dalam satu hari itu bisa berapa terabyte yang dikumpulkan ya. Kemudian tadi di stock exchange ya ada sekian petabyte yang dikumpulkan. Nah, ini secara real time itu artinya data itu bisa dianalisis. Saat itu juga hasil dari analisisnya itu bisa ditampilkan. Nah, di sini salah satu fungsi big data nantinya adalah untuk monitoring ya. Jadi untuk monitoring data, pergerakan data setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya, karena bertambah sangat besar sekali, maka akan sangat berpengaruh pada proses analisisnya. Algoritma apa yang digunakan di dalam mesin learningnya, dia akan menampilkan hasil analisnya dalam jangka waktu yang tidak lama ya, mungkin dalam 1 menit, 2 menit, bahkan mungkin 1 jam ya, itu bisa langsung terlihat secara real time hasil monitoringnya ini. Nah, mungkin toolsnya bisa digunakan misalnya seperti Apache Hadoop ya. Ini memungkinkan bisnis bisa melakukan evaluasi data dengan cepat ya, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat berdasarkan analisis dari data yang ada di big data tadi ya. Jadi ada tools ini software ya, software untuk melakukan analisis big data ya, namanya Hadoop. Nah, kemudian yang ketiga adalah memahami kondisi pasar ya. Bisnis itu bisa mendapatkan keuntungan dari analisis big data dari apa? Pemahaman kondisi pasar yang lebih baik ya. Jadi kondisi pasar itu bisa diketahui dari apa? Dari analisis perilaku pembelian konsumen misalnya ya. Kemudian dari perilaku pembelian konsumen ini didapatkan item-item yang paling banyak dibeli ya, oleh konsumen ya. Kemudian produk-produk apa saja yang paling diminati ya. Jadi kalau tadi banyak dibeli berarti transaksi pembeliannya. Kalau banyak diminati itu belum bertransaksi membeli, tetapi mungkin menjadikan produk ini favorit atau disimpan di keranjang belanja yang nantinya kemungkinan akan dibeli ya. Ada transaksi pembelian oleh konsumen. Nah, jadi dengan memahami kondisi pasar ini ya, maka perusahaan akan bisa bersaing gitu ya, bersaing untuk memenangkan persaingan usaha yang sejenis ya, melalui analisis big data. Bahkan bisa melakukan pengembangan ya dengan cepat dan tepat ya, karena memiliki data yang bisa diupdate setiap saat. Nah, kemudian yang keempat, kenapa big data ini penting? Karena bisa meningkatkan akuisisi dan retensi pelanggan. Ya, jadi usaha ini atau bisnis itu akan sulit untuk bisa berhasil jika tidak memahami apa yang diinginkan oleh konsumen. Jadi sebenarnya bisnis atau perusahaan yang menjual produk atau jasa itu sebenarnya harus bisa memahami apa yang diinginkan konsumen. Nah, karena berasal dari situlah ya produk itu dibeli ya. Kalau tidak memahami keinginan konsumen berarti kemungkinan produk itu tidak laku ya. Konsumen membeli produk berdasarkan apa yang mereka sukai dan setiap konsumen berbeda satu sama lain. Namun pada saat transaksi yang terjadi ya dalam rentang waktu tertentu, ada beberapa konsumen atau mungkin banyak konsumen membeli produk yang sama. Nah, inilah yang bisa dijadikan untuk analisis ya. Jadi bisa meningkatkan akuisisi dari data itu untuk mengetahui apa sih yang menjadi keinginan konsumen. Nah, big data juga berguna ya untuk mendeteksi misalnya tren ya pembelian
konsumen ya, tren dari produk, tren dari minat, tren dari transaksi yang terjadi ya. Dan ada pola-pola yang terkait dengan pelanggan, ini yang perlu dipelajari. Nah, sehingga menganalisis perilaku konsumen ini adalah kata kunci untuk bersaing ya dalam bisnis. Nah, kemudian yang kelima yaitu membantu pengiklanan dan menyediakan insight pemasaran ya. Jadi untuk bisa beriklan dengan baik ya, itu apa yang dibutuhkan di perilaku konsumennya sudah terbaca tadi itu ya. Maka ketika melakukan iklan ya bisa memenuhi harapan konsumen, itu diharapkan seperti itu ya. Jadi ketika iklan itu muncul, konsumen melihat iklan itu, kemudian konsumen langsung tertarik karena apa? Tadi sudah dipelajari perilakunya, sehingga pembuatan iklannya atau konten di dalam